Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini wonten punika di malam penghujung rutinan malam Senin penjalanan kula sareng-sareng makempal, dan ini juga ada adik-adik. Mudah-mudahan di malam-malam Senin setelah libur bulan Ramadan nanti di Syawal adik-adik juga istiqomah, tapi dengan catatan harus bawa kitab, harus bawa kitab. Kalau tidak bawa kitab tidak boleh hadir. Kitab apa? Kitab Robert Protokol Hazard. Kalau ben pun wonten ibu-ibu sing fotokopi kathah sangat. Nek tasih mangke saged dibawa. Nek boten fotokopi niku murah banget niki sak kitab niki. Dan manfaatnya dunia akhirat. Misalkan adik-adik diberi uang ibu bapaknya pinten mawon, kemudian sebagian untuk fotokopi ini, hak demi Allah, anggaran untuk fotokopi adik-adik ini akan membawa manfaat segenap keluarganya sampai akhirat. Dan itu harta yang sesungguh. Kita lajeng agen panjenengan sedaya nderekaken ngaos taksih artikel tasih bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah taksih wonten ing frekuensi hamdalah utawi lafaz alhamdulillah. Kelomben pepanggihan malam Senin wonten Bustan Muta'alimin sanes sing wonten obah, karena wonten obah taksih mukadimahipun kok mukadimah napa kalau ben keutamaan zikirnya ngaburi kalian ingkang wonten dalemipun Bapak Suyitno Ibu Wiwin Kentrang ngaburi nek cara saged istiqomah ngaburi berurutan. Lajeng ingkang wonten ing Bustan Muta'alimin kala ben sabadanipun hikayah ajibah punika wonten sekedhik ingkang dipun aturaken ngengingi perangan kawula kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mriku ternyata niku jebul di antara sekian banyak hamba Allah itu hanya yang sedikit sing min ibadiyah syakur, sing golongan hamba-hamba yang banyak bersyukur niku ternyata tidak banyak. Maksud tidak banyak niku nek dibanding ke semua hamba Allah berarti langkung kathah sing kirang syukurnya itu terasa kurang. Lajeng wonten kesempatan wekdal dalu punika kita aturaken sekedhik kemawon sekedar untuk pengalaman kangge yang muda-muda, terlebih anak-anak pelajar dan santri niku kasrat ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi mungkin boten kaduan kali ingkang dipun kersakaken dipun nyusun. Keranten maka kami dalam matur berulang kali saya aturkan pada panjenengan jauh dari kemungkinan nek seorang kula niki akan mau membacakan syarah rotib ini mendekati apa yang dimaksud sesungguhnya oleh penyusun kitab syarah rotib Ahmad. Mestine mawon kemampuan kula taksih tebih saking hakikat yang dikersake dening penyusun kitab menika. Nanging sanadyan taksih tebih keranten remen kula ngaturaken menika ingkang tujuan kula panjenengan sedaya kersane ugi enggal pikantuk napa sih maksude dikir roti pahadat terus keutamaan dikit niku napa ngaten kersane enggal mireng sanadyan mangke ya mboten saged nyepong keseluruhannya, namun dengan istiqomah nanti pun kersane Allah ingkang paring fadl, Allah ingkang paring keutamaan, Allah ingkang ngangkat derajate kaya
napa? Tanpa kata nika. Wis pokoke panjenengan lampahi mangke kersane Gusti Allah ingkang ngangkat derajat. Yakin Allah bakal ngangkat derajat panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu lugatan yutlaqu ala jamilin ikhtiyari wa syar'an niku kalebet dzikrul jamili li fa'ilihi haqiqatan. Tembung alhamdulillah, tembung alhamdulillahirabbil alamin neten kabeh niku secara lughat, secara bahasa ngoten dimutlakaken yutlaqu ala jamilin ikhtiyarihi. Dimutlakaken pengertiane ngoten secara bahasa dimutlake difokuskan pada al jamilin ikhtiyar. Saenipun pilihan bangsa pilihan. Saenipun bangsa pilihan. Jadi kebaikan sebuah pilihan. Ini cara ucapan nanti mawon. Cara ucapan di antara banyak ucapan yang mungkin mampu kita keluarkan melalui lisan kita sing wis masya Allah lisan kita yang begini fasih dalam membahasakan kalimat apa saja dari yang baik sampai yang buruk, sejak dari ucapan yang membawa pahala sampai ucapan yang membawa dosa, dari ucapan yang membawa kebaikan sampai ucapan yang membawa kita pada jurang dosa, misalkan sampai ada nilai hasud, bahkan nilai fitnah. Apa sih bedanya hasud fitnah? Insya Allah mungkin dikutip sebentar wonten akhir pertemuan ini. Karena apa? Karena untuk menuju keamanan kita dalam menjalankan ibadah puasa, agar pahala puasa kula panjenengan iki boten rusak mung gara-gara lisan. Setuju insyaallah. Niku penting sangat. Keranten kula duwe lisan, panjenengan duwe lisan. Konon ada yang mengatakan dasar lisan itu lidah itu adalah tak bertulang. Bayangkan lisan tak bertulang, lidah yang tak bertulang. Niku kaya ngoten lunyune. Bahkan para ulama dulu membahasakan lisan ini bagai pedang. Cara landhepe, cara ibarat pedang mungguh tajamnya. Bahkan wonten malih semakin kesini ada ungkapan di Indonesia, mulutmu harimaumu, bukan hari Siswanto. Mulutmu harimaumu. Mulutmu niku wis kaya harimaumu yang siap menerkam kapan saja. Iman menawi mungkin puasa kita yang kita semakin dewasa dan berakidah, semakin banyak ilmu, kok ijek rusak wae pahala puasa kaya tahun-tahun ingkang saderenge kan rugi jenenge. Lah mila mangke di akhir majelis ini insyaallah menawi tesih umat maksudnya ora kebengen matur mungkin kaaturaken. Secara bahasa hamdalah ini adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik di antara ucapan-ucapan yang lain. Pokoknya alhamdulillah bayangkan mawon rekasane kaya mopo arep ngomong alhamdulillah misalkan kita mendapat sebuah atau sesuatu yang kurang menyenangkan. Niku hanya orang-orang tertentu saja yang memang benar-benar mampu mengatakan alhamdulillah. Nek tulisan gampang. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Malah wonten syair bahasa Arab niku wong kula kadang yo sok seneng bahasa Arab wonten niku qasidah. Ada syair atau lagu fil asri wal yusri kul alhamdulillah. Fil asri wal yusri ora yusri. Fil asri wal yusri kul alhamdulillah. Fil asri wal yusri kul alhamdulillah.
fil asri, di dalam kangelan itu bahasa Indonesia nih, di dalam kesulitan, wal yusri, dan di dalam kemudahan. Kata saya ini, katakan alhamdulillah. Pas angel ngomong alhamdulillah, angel bangel. Pas kangelan kon ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah, angel kok ngene, ngeten. Menghela nafas sampai di rumah, ngurusin urusan orang rampung-rampung. Ngurus kakak mulai gampang jenengan. Sing zaman biyen-biyen niku. Nek sakniki kan wis pinter-pinter gampang. Riyen modal tesis dari kakak yang pengalaman ngurus kakak ngono, uangnya lera moten niku. Zaman biyen. Sakniki alhamdulillah gampang alhamdulillah kok. Riyen pas angel sampai di rumah. Orang rampung-rampung tau, bola-bali orang rampung-rampung sampai di rumah menghela nafas. Alhamdulillah apa? Ya Allah, ya ampun, Masya Allah, atau astagfirullah. Angel terus ngomong alhamdulillah, niku angel. Nenek wal yusri, dan di dalam kemudahan, alhamdulillah. Niku paling gampang pas untuk kesenangan, untuk kemudahan kita membaca alhamdulillah, berdahar warak alhamdulillah. Pilihan terbaik ucapan alhamdulillah. Wa syar'an ewan dini secara syariat dipun dawaken iku zikrul jamil. Zikir al-jamil, zikir kebaikan li fa'ilihi, kanggone wong sing lakoni, kanggone sing berzikir mengucapkan alhamdulillah secara hakikatan. Secara hakikatannya wa huwa asyukru. Secara hakikatan zikrul jamil, zikir ingkang sae, ning secara hakikatan wa huwa asyukru thariqatan. Secara thariqah, secara jalan menuju Allah, alhamdulillah adalah merupakan tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng cekap nyukupi mawon ingkang kaitanipun kalian lughat dan syariat, nanti sebenarnya wonten secara fikih, secara kefikihan wonten nggih kurang luwih syukur atas nikmat yang sudah berlalu secara fikih, secara bahasa pilihan secara bahasa lafaz atau ucapan alhamdulillah. Nek wong desa nek kabeh alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten-ngoten niku kata-kata ngoten niku lho pilihan terbaik ngoten. Jamilul ikhtiyari. Al-jamilul ikhtiyari. Kemudian secara syariat niki klebu zikir. Secara syariat dibilang bayangkan ngomong alhamdulillah secara syariat ini terbilang atau dinilai sebuah zikir, zikrul jamil, bahkan zikir yang baik. Kanggone fa'ilnya, kanggone fa'ilihi, kanggone wong sing lakonine. Nek urusan ucapan berarti kanggone sing ngucapaken. Iku secara syar'an. Kemudian secara ketorikohan niku klebu tondo syukur maring Gusti Allah. Terus nanti dilanjutkan jenjang syukur secara torikoh, dilanjutkan jenjang syukurnya kados ben ingkang sempat dipun aturaken, termasuk syukur ain, syukur mripat kalih, syukurnya tangan loro, syukurnya sikil loro. Kalau ben sampun to kemutan apa mboten? Kemutan, kula sing jawab. Terus syukurnya perut. Ngoten nggih. Syukurnya perut, delala kula pas mboten mlebu syukurnya perut. Oh, wis tak critani. Nanti kau neta sing apa? Dhuwur sabar, dhuwur ilmu, dhuwure perut ilmu, ngisore perut sabar. Gampang to niku pengertiane. Nah niku wis syukure weteng. Dhuwure kebak ilmu, berarti dadanya hatinya penuh ilmu,
Makanya kalau nek ngaturi teng adik-adik niku nanti kalau contohkan jenengan kenal HP Android, kenal Mbah duwe gajah. Anak-anaknya semua punya HP Android ternyata. Nah, HP Android kuwi cara kerjanya niku niru otak kula, otak jenengan, otak manusia. Dijiplake cara kerjanya, terus mriku juga ada cara-cara penyimpanan. Kalau aturaken tentang adik-adik niki. Nah, memori otak kita kalau tidak kita isi dengan ilmu-ilmu nanti akan terisi dengan file-file lain selain file ilmu. Mula tak ayu apalan nih memori otak anak-anak untuk kita sedaya niki tujuane kula supados terisi file Al-Qur'an. Sing wayahe anaba ya tak ono ngapalke anaba, sing wayahe standare niku At-Takatsur sampai Al-Fatihah sing 14 surah. Ngono yo ora rampung-rampung randang-ndang. Bukan berarti mereka itu bodoh atau lemah, tidak. Sing ora ndang berhasil karena malas, dia punya pilihan lain. Kirangan memori otaknya itu diisi file apa. Kalau orang ngerti sing langkung pirsa ya anak-anak putu jenengan dan panjenengan sedaya. Sing langkung kathah tawon. Nek kula kan mau 1 jam didung 30, bayangaken. 1 jam setengah 4 sampai setengah 5. Kadang mes jam 5 niku didung bocah sakmene buane kathah niku. Terus pinten menitan awake kula. Nah, tentang keberhasilan kula ngisi file Al-Qur'an, file ilmu memori otak anak putu kita niku sebenarnya keberhasilannya tergantung datang dukungan keluarga. Tolong dong pokoknya bar maghrib iki wis jeneng TV dhisik. Kula nyuwun 20 menit untuk anak putu jenengan belajar di rumah. Khusus pelajaran dari Bustanul Muta'alimin. Selebihnya pun niku hak mutlak panjenengan sedaya. Mun dilakoni nomor dereng, salah dereng. Dan itu sudah beberapa kali yang senam lho kula nyuwun itu. Salah dereng. Soalnya kalau empun itu insya Allah akan efektif. Nah, dia namun 20 menit. Dan ini adalah pilihan terbaik untuk dimasukkan ke memori otak kita masing-masing. Dan secara fikih itu merupakan syukur untuk nikmat yang dihadapi dan yang telah lalu. Kalau ini secara fikih lafaz alhamdulillah ini adalah merupakan tanda syukur atas nikmat, kondo syukur kangge nikmat sing bahasane qabalatuhu atau yang sedang didapati sekarang. Nikmat yang dihadapi atau yang diterima sekaya dirasakan sekarang dan yang sudah ngoten kemawon. Kemudian juga nikmatun fil mustaqbal, dan untuk syukur nikmat mustaqbal itu nikmat yang akan datang yang kita yakini, kita memohon akan kita terima. Mungkin betul kita akan menerima nikmat. Mungkin mawon soalnya kalau jenengan mau tergantung kali nikmate Gusti Allah. Lajeng fahuwa syukrun nafsiyun. Kemudian lafaz alhamdulillahirabbil alamin niku juga klebu syukrun nafsiyun. Wa hamdun haitsu kana mujarrad dzikri. Mujarrad dzikrin, maaf tanwin rapat tanwin. Wa kullu dzalika 'inda arbabil birri mujarradu ta'atin wajibut talabusi biha min kulli wajhin. Intaha. Sampun tutup cara santri kabeh. Kemudian alhamdulillah niku juga merupakan syukrun nafsiyun. Syukrun bangsa awake dhewe. Kula nek cara mubalek niku kan seringkali to nganti jamaah utawa pendengarnya kadang bosen. Soalnya pengajian mriku njelaske tentang syukur sejak dari rambut. Ngoten nggih? Monggo jenengan pengajian mriku ndelok mubaleke sama niku juga menjelaskan dengan bahasa yang sama.
Ngajak syukur, mensyukuri dihitung dari sejak rambut sampai meripat kali. Dan itu memang benar. Mau gandeng penjenengan wis asring mireng, kemudian penjenengan grundel atine. Kuwi meneh. Lah kan mbok menawa sing ndek mben sebagian hadirin mboten mireng Bapak Kaniku syukur tangan. Memang itu benar. Benar perlu dijelaskan. Kadang kita sendiri itu kurang memahami tentang niki, mensyukuri tangan loro ki piye, mensyukuri mripat loro ki piye, mensyukuri diri kita ini bagaimana. Kadang kalau penjenengan itu suka wis pirsa jane, kula yakin pun pirsa, tapi mudah lupa. Memang kita seringkali mudah tidak setia bahkan pada diri sendiri. Kalau setia pada diri sendiri, tetap kita ingat yang namanya syukur kepada Allah atas apa yang kita terima. Selama 2 tahun lebih tadi ini pandemi ini, 2 tahun. Kalau penjenengan dapat pelajaran banyak dari ini, dari keadaan yang menimpa kita ini di dunia ini, tentang COVID ini, tentang pandemi ini, pelajaran yang luar biasa. Lepas dari seseorang percaya atau tidak percaya adanya COVID, kalau orang ngerti ilmu ini, jadi kalau ya orang wani ngomongin ini. Sing jelas keadaan sudah sedemikian memang benar adanya keadaan yang ini. Kalau penjenengan rai sampai bendo orang mampu bendo. Kangge kula panjenengan yang pandai bersyukur akan mencari celah kita untuk bersyukur. Ternyata banyak pelajaran yang kita terima. Misalnya halo, kalian pulas. Misalkan itu, ketika kita banyak orang, pas di jagongan, pas ngobrol-ngobrol, budaya dulu yang sering dibudayakan oleh orang tua kita, sedikit demi sedikit niku tergerus, kemudian nyaris hilang. Dan hanya sedikit orang yang mampu mempertahankan melakukan. Misalkan ini, kita selama pandemi diharuskan untuk pakai masker. Para pendahulu kita tidak mengenal yang namanya masker. Mereka cukup atau waktu ditutupi. Pelajaran dari mana ini? Kita mendapatnya bukan dari dokter dulu. Kita mendapatnya belum dari guru sekolah. Kita mendapatnya dengan cara melihat. Kita melihat orang tua kita ketika batuk, mulutnya ditutup. Terus pokoknya diamal kayak gini, tenang. Ketika batuk ditutup. Karena memang batuk kita itu mengeluarkan hal-hal yang kita tidak bisa sendiri kita sendiri tidak mampu dan tidak boleh menjamin. Watukku sehat kan? Jenengan wani ngoten. Misalkan jenengan ke jagongan, watuk genti miwo. Genti miwo. Wis miwo iki watuk terus ditrakake watuk dipet-pet ya watuk kok. Genti nyang ngarep-ngarepe. Wis los-losan. Nah, ana koncone jenengan di sebelah kanan itu asalnya biasa nih gandeng kaya ngono ngiwono nyang arep genti. Itu nyamburi menang ini genti. Jenenge agek patok. Ya ora kena disenen. Tidak bisa diseneni jenenge wong watuk. Cuman kan di situ kita sedang berada di sekitar saudara yang lain, banyak orang. Kenapa etika yang diberikan nenek moyang kita, pendahulu kita, bapak-bapak kita tidak kita rawat? Hingga mengakibatkan orang sekitar menjadi risih pula. Nek watu nganti kaya ngono kuwi, masih aku ya risih. Nek watu nganti ngoten niku terus los-losan tenan. Umpama jenengan ya kula meneh ya jenengan. Terus kula ditekoki sampinge kula terus riso. Mbok ditutup mas. Terus kula sah, kula jamin watu kuwi sehat. Waktu kuwi mengeluarkan obat. Kira-kira ditampa ora argumentasi untuk ngene iki? Apa dibalang gelas? Nek balang sandal kesuwen, kan dadak metu ndi kok. Kan tidak mungkin argumen ngeten iki. Makanya etika
ini etika dan yang lahir dalam pandemi ini, pendidikan ini sudah sejak dulu diberikan oleh orang tua kita ilmu ini. Ngerti sih? Nah, ketika kita seperti itu, kita bisa memahami apa hikmah yang ada yang lahir selama pandemi. Banyak ilmu yang diingatkan kembali kepada kita bahkan. Dan ilmu itu tidak jauh dan lebih banyak. Soalnya kan urusannya dengan interaksi orang lain toh. Halo? Kita dibawa untuk menjaga jarak. Ilmu apa yang mungkin yang pasti harus kita butuhkan? Yang sudah sejak zaman Kanjeng Nabi diberikan, tidak ada lain adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak sing dibutuhne kita terapkan di era pandemi ternyata ilmu akhlak. Sejak dari batuk, kemudian sejak dari kita menjaga orang lain dan seterusnya. Banyak ilmu yang diingatkan kembali oleh Allah dan kita patut bersyukur. Nah, bersyukurnya karena kita diingatkan kembali ilmu-ilmu akhlak yang sudah semakin usang, sudah semakin dilupakan, dan itu kita temukan. Saya tidak punya hak untuk memaksa panjenengan selalu pakai masker ketika kita rotipan, tidak. Itu saja. Terus gampangnya ketika kita batuk, ketika kita wahing, terus ketika kita apapun yang mungkin timbul dari dalam diri kita. Ngerti sih? Timbul dari diri kita budayakan kembali, itu saja. Saya tidak berlebihan dan niati bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Allah qala sampun dawuh sapa Allah taala kamu nuwun dawuh Allah ngeten niki kenging napa kok syukur alhamdulillah niku penting. Wa qul lan dawa sira Muhammad alhamdulillah ing lafaz alhamdulillah dawa sira Muhammad nek alhamdulillah niku mengke dengan mengucapkan alhamdulillah niku napa menis istiqomah sayurikum ayati fata'rifunaha. Sayurikum bakal meruhake sapa Gusti Allah. Maruk ini dulu. Nah, sama saya dulu. Beberapa menit lagi. Jam sama selesai. Jam sama selesai. Betul kemalaman nggih, jam sama selesai nggih. Buatan kemalaman. Wah ini pun jatuh. Nggih. Dilungkas nek ngoten. Ora patek ketok kene. Dados Jawa sira Muhammad nek alhamdulillah iku sayurikum. Kanthi ngata-ngata wawasan alhamdulillah iku sayuri bakal meruhake sapa Allah kume sira kabeh. Dengan memperbanyak bacaan alhamdulillah, Allah bakal meruhake panjenengan sedaya pelakunya. Pelaku apa? Pelaku alhamdulillah wau. Allah bakal meruhake napa? Fata'rifunaha. Monggo bakal weruh sapa sira ayatihi ayatihi ing pira-pira ayate Allah. Sayurikum bakal meruhake sapa Allah kuwi sira kabeh ayatihi ing pira-pira ayate Allah. Dengan memperbanyak bacaan alhamdulillah, Allah jamin, Allah janji, Allah badhe meruhaken dhateng panjenengan sedaya babagan ayat-ayatipun Allah. Nek ayat sing tertulis niku ayat Al-Qur'an itu. Tapi kula panjenengan ini, keluarga panjenengan itu, keluarga ada bapak ibu, ada saudara, ada mbah. Mungkin punya tanggung jawab lain, ada keponakan, mungkin juga yang tak punya tanggung jawab lain nafkahnya di rumahnya, mungkin ada bule, bude, pak D, pak cilik misalkan anggota keluarga, kemudian tetangga,
dan di lingkungan kita, alam ini adalah ayat Allah, tanda keberadaan Allah. Jadi dengan memperbanyak syukur dengan lafaz alhamdulillah, Allah akan akan memperlihatkan pada pelakunya tentang ayat-ayatnya. Kemudian fata'rifunaha, mongko sira kabeh bakal ngaweruhi ayat-ayat mau. Pun ditunggu mawon, kita lakukan saja memperbanyak alhamdulillah. Kemudian nanti Allah akan memperlihatkan ayat-ayatnya pada kita. Sejak dari diri kita ini siapa? Bahkan kalau kita sampai mengenal diri sendiri, jaminan Rasulullah, sapa wong sing kenal utawa ngerti awake dhewe, mongko padha karo ngerti ning Gusti Pangeran. Malah wonten setunggal dawuh sapa ngerti awake dhewe, sapa kenal awake dhewe, mongko ora bakal gawe runtik atine babagan ucapan-ucapan apa wae. Ketika seseorang mengenal dirinya sendiri, maka apapun kata orang itu tidak membuat gundah gulana hati. Lah pripun nek maitu kula, Mbah? Bagian dari akhir dari majelis ini ingkang nanti kaitannya kalian lisan. Kalau jangan waqala ta'ala faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Faqul monggo ngucap alhamdulillah, monggo ngucap sira alhamdulillah ing lafaz alhamdulillah. Alladzi najjana kang nyelametake sapa Allah na ing kita minal qaumi saking kaum az-zalimin kang bodo zalim. Babagan tafsire saged dipatosi kan. Wa qala ta'ala wa qul alhamdulillah. Iki ayat lho iki. Dadi iki dawuh Al-Qur'an terus ngucapkan alhamdulillah niku saged diniati manut dawuh Allah. Saged diniati syukur pokoke ibadah karo sanget. Wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadil ladzina astafa. Wa qul lan ngucap sira Muhammad alhamdulillah alhamdulillah. Wa salamun utawi keselamatan iku ala ibadi ing atase kawulane pira-pira kawulane Allah. Alladzina ya rupane wong akeh istafa kang wis milih sama Allah. Jadi dengan mengucapkan banyak-banyak ucapan alhamdulillah, jamin keselamatan dari Allah atas hamba-hambanya. Siapa mereka hamba-hamba Allah yang dimaksud? Yakni alladzina istafa. Memang Allah yang telah memilih. Jadi boten saged, tidak mungkin itu terjadi kecuali Allah yang memilih. Misalkan jenengan kabeh dipilih Gusti Allah, karena sudah mendengar penjelasan ini, mesti mungkin penjenengan niku terus bersegera untuk berbanyak alhamdulillah. Nanti nek pancen Allah boten pilih, nggih aku dijelasnya dengan beberapa versi penjelasan, bahkan sak tafsir-tafsir yang dijelaske dereng kantenan mungkin itu saged melampaui. Karena ingkang melampaui niku pancen alladzina istafa. Hanya mereka orang-orang ingkang Allah sampun pilih. Wa qul alhamdulillah, dawuh lain wa qala ta'ala wa qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kita saat kalau yang penting kita lakukan soal pakai keutamaan Allah sing bakal ngangkat ngatur mawon. Maten mugi-mugi mudah-mudahan sekedar ingkang kaaturaken saking syarawatul ahdat kalangan dalu menika wonten manfaatipun. Wis pokoke niki wis dalile wis cetha. Bahkan langsung ayat-ayat Quran, beberapa ayat Quran menjelaskan tentang jauh maca alhamdulillah. Terus kita akhiri kanthi sekedhik pembekalan kangge wulan suci Ramadan.
yang masih punya hutang segera dilunasi tentang siam Ramadan. Kemudian selajengipun ingkang bilih perlu persiapan dipun persiapkan sejak sekarang. Masih ada beberapa hari menuju bulan Ramadan, cukup untuk persiapan panjenengan sedaya. Di antaranya weling kula mawanti-wanti sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan dengan resiko saya ditinggalkan banyak anak remaja. Pokoknya kula pun nanti beberapa tahun yang lalu beberapa kali ngaturaken ingkang kaitanipun soalnya saat ini kan didukung media sosial barang, mestinya semakin menggiurkan. Soalnya di luar sana itu wis luar biasa, harimau-harimau yang siap menerkam pulau panjenengan itu wis luar biasa, perangkap-perangkap setan. Sejak dulu beberapa tahun yang lalu saya mengatakan nek arep dugi bulan suci Ramadan, sejak dari bapak-bapak kita dulu, meski mereka tidak menjalankan puasa, mereka punya tradisi menghargai bulan Ramadan. Dengan cara apa? Orang-orang tua kita menghargai hadirnya bulan Ramadan itu dengan jejamas, dengan jejamas nek cara basa sing umum dengan padusan. Bahkan tidak hanya dirinya yang dipadusi, bahkan sampai alat-alat benda-benda tajam niku semua dipadusi, didusi kabeh. Sing duwe keris ya didusi kerise, sing duwe arek landhep ya didus arite. Terus awake dikeramasi kabeh, ala jinabat nika mandi besar. Terus enten bahasa ritual padusan. Nah, yang saya kutip adalah bahasa padusannya. Bahasa padusannya yang sudah sempat menggelincirkan kula panjenengan sedaya wis puluhan tahun yang silam. Keranten kula cilik ya krungu kata padusan itu. Terus kula semakin remaja, semakin santer padusan itu. Semakin saya tua, semakin santer kata padusan dan semakin berinovasi mereka yang mengadakan ritual padusan. Sejak dari padusan yang belik sekitar kampungnya, zaman cilian kula. Terus saya modern, saya duwe semua tahu padusan terus semure dewi-dewi. Kemudian sampai berinovasi padusan ke kolam renang, yang janti, yang cokro, yang selogiri. Saiki saya cerdak ngendi-ngendi kuatah padusan. Kemudian korban berjatuhan dari inovasi padusan yang semakin berpengalaman. Kemudian ada panitia, bahkan panitia padusan buar-buar yang janti. Nah, siapa anggotanya? Yo cah lanang, yo cah wadon, cah remaja, gadis-gadis, perjaka-perjaka, cewek-cewek, cowok-cowok. Kemudian di si manitia nih bareng-bareng yang janti, yang cokro, utawa yang endi. Ini bukan padusan hormat Ramadan. Ini padusan yang menggelincirkan. Ini padusan yang sudah berubah. 90 ya 90 mana ya wis tiba suwani ya ini 180. Ini padusan yang sudah sewaliknya, berarti 180 derajat berubah nilai, bergeser nilai, wis malih nilai sangka padusan hormat Ramadan ngalih padusan yang mengakibatkan kemaksiatan yang justru menodai bulan Ramadan yang dimaksud. Pertama, padusan niku monggo jenengan niki tradisi Jawa Mas, mosok jenengan akan menghapus budaya. Kula mboten menghapus budayanya padusan, wong niku niatane awal niku hormat Ramadan, tapi lakukan itu di jeding panjenengan sendiri-sendiri. Lakukan di kamar mandi rumah masing-masing. Ora usah kepengin lan melu kancane. Padusan yang rono-rono nganti enek sing manitiani engko malah kolam renangnya awor sisan dadi siji. Lah malah rusak. Utawa nyandi malah rusak. Wis mangkate rusak apa meneh
Mangkate wis rusak, misalkan mangkate wis boding-bodingan karo pacare misalkan. Kan di sini tradisi pacar. Ada pacar, lah wis karo pacare kan wis rusak dhisik. Lah mangkate wis rusak apa meneh? Apa meneh mulene? Mangkate bae wis rusak. Apa sih bisa dimengerti? Yang pertama itu ingkang angka kalih kula putih wonten ing Nurul Islam malam Jumat Kepengker. Niku kita lanjutkan malam hari ini sebentar saja persiapan Ramadan. Wis pokoknya panjenengan sejak dari langsung atau tidak langsung hindari yang namanya gampang memicu satu hasud, memicu fitnah yang akhirnya nanti akan ada menimbulkan diri sendiri nilai riba plus menggibahkan banyak orang, akhirnya terjadilah pergibahan bagi seluruh anggota grup. Pergibahan bagi seluruh anggota grup, pergibahan bagi seluruh nomor yang mungkin penjenengan simpan, saling menyimpan, yaitu cara kerja story WhatsApp misalkan. Semua orang akan melihat, akan membaca, hatinya akan tergerak dan terbawa untuk ikut. Nopo to bahayane? Bedane nopo? Ngeten. Kalaupun sebuah kejadian benar, kejadian yang benar, maksudnya benar-benar terjadi. Ada sebuah kejadian saya pelakunya, Mbak Badrun pelakunya. Benar ini kejadian. Mbak Badrun ini pacaran yang pengkol. Jenengan ngerti tenan. Nah, kerono jenengan gua tinggi pol kalih Badrun. Ngerti Mbak Badrun pacaran yang pengkol, jenengan foto. Wih, terus ngisore jenengan pakai tulisan blocak sawangan neng omah ketoke. Nah, ini benar loh, ini kejadian. Neng kejadian ini jenengan publikasikan dengan niatan karena benci. Padahal perkara benar terjadi, jenengan sampaikan ke banyak orang. Jenengan niatnya krono gedeng, ini nilainya hasud. Yang kedua, kula orang yang dindi. Jenengan gawe cerita. Misalkan berdasarkan jarene kancamu, Mbak Badrun ini ngene. Wes jenengan untuk kata-kata niku jenengan tulis. Yang gue status Facebook, Instagram, utawa apa, WhatsApp, utawa malah dikirim neng grup. Niki nilainya fitnah. Halo. Jadi meski jenengan menulis tentang kejadian yang sesungguhnya, itu pun penjenengan harus sangat berhati-hati. Keranten khawatire jenengan mungkin mendapatkan aplaus dari teman jenengan, beberapa teman, tapi bahayanya adalah menuju kriteria hasud. Dan ini ketika kita lakukan nanti di dalam bulan Ramadan, ketika kita sedang berpuasa Ramadan, akan merusak pahala puasa penjenengan. Malah akan membakar kebaikan diri sendiri, laksana api membakar kayu yang kering. Jadi kata-kata kula penjenengan baik yang ditulis maupun dikatakan langsung kepada banyak orang, saya ngarani ke publik, itu bisa jadi akan membakar kebaikan kita
secepat laksana diibaratkan Kanjeng Nabi, secepat api membakar kayu kering, cepatnya menghabiskan kebaikan kita. Jadi betul-betul kita harus sangat mulai berhati-hati yang namanya menulis dan mengucapkan. Kaitan dengan orang lain, kaitan dengan pihak lain yang kita publikasikan. Nek mbok tulis ning HP-mu, mbok simpen ning HP-mu dhewe ora masalah. Nggo pelampiasan ngoten mawon. Jenengan nek gedhe karo wong pelampiasan tuku buku 5. Tulis wis apa sing mbok gedhingi ning wong kuliah kuwi mau tulisan jenenge huruf gede kabeh. Misalkan Badrun. Wis tulisan pokoknya apa sing jenengan ra seneng kali Badrun mang tulis ning buku tulis dhewe. Kek engko jenengan simpen teng lamarene jenengan gembok. Gemboke jenengan kantong nyanditi aja nganti wong liya maca. Niku mungkin aman. Jenengan bahayanya hanya seputar hati dan pikiran jenengan sendiri. Tidak akan ada tambahan keburukan. Bahkan bahaya. Nek sempat jenengan publikasikan ke satu orang saja, karena jenengan kan tidak bisa menjamin orang yang penjenengan ajak bicara dia akan rapat, akan tutup mulut selamanya. Maka ini kenyataan atau ini? Kenyataan. Jadi sangat harus kita jaga mulai sekarang. Jadikan Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang istimewa akan bagi penjenengan, benar-benar mendapatkan ghanimah, ibarat harta rampasan sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan aman dari segala bentuk hal-hal yang merusak pahala puasa. Sampai di sini mohon maaf segala kekurangan. Kita doa bersama, mudah-mudahan kita diberi istiqomah Allah Subhanahu wa taala, kita libur sejenak selama bulan Ramadan dan kita segera bisa melanjutkan di bulan Syawal yang akan datang. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumil. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونطلع ونصر ما يهجرك اللهم إياك نعبد وإياك نصلي وإليك نسعى ونهدنا في رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء وسدد والفتن والمحن ما ظهر منا وبطن عنا وعن والدنا وعن أولادنا وعن أهلنا وعن طلبتنا وعن مشايخنا وعن جمعيتنا كلها وعن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم